Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Chandra Kirana, NIM 0430611162 dari Prodi Informasi semester 7. Saya akan mengerjakan untuk tugas pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis Piranti Bergerak. Di sini saya sudah menginstal TypeScript, kemudian .js, dan juga npm-nya, dan ini saya sudah membuat sebuah folder tugas 1 untuk pengerjaannya. Pertama, saya akan membuat file baru dengan nama tugas pertama. Saya membuat file TypeScript-nya terlebih dahulu dengan nama tugas pertama 1.ts. Nah, untuk tugas pertama saya diminta untuk membuat sebuah pola segitiga dari NIM dengan jumlah baris itu dari digit terakhir NIM saya. Pertama, saya akan membuat variabel untuk memuat dari NIM saya, yaitu 0430611162 di dalam variabel NIM. Kemudian yang kedua, saya akan mengambil digit terakhir dari NIM saya ke dalam variabel tinggi, di mana variabel tinggi ini nanti adalah untuk memuat digit terakhir. Digit terakhir itu diambil dari indeks terakhir variabel NIM. Karena variabel NIM ini bentuknya string, ditandai dengan adanya tanda petik, maka untuk tinggi ini saya akan mengconvert variabel NIM dengan parseInt, sehingga mengubah string menjadi integer. Nah, tinggi ini diambil dari digit indeks terakhir dari variabel NIM. Nah, untuk mengambil indeks terakhir, angka indeks terakhir itu menggunakan NIMLength, dimana kalau NIMLength itu kan menghitung baris jumlah karakternya. Nah, jumlah karakternya ini di sini adalah misal 9. Nah, indeks itu kan dimulai dari 0, sehingga lengthnya ini harus di minus 1, karena di sini digit terakhirnya adalah 8. Gitu ya, jadi 9 dikurangi 1. Sehingga nanti untuk variabel tinggi ini adalah mengubah digit terakhir dari NIM menjadi integer, yaitu 2. Kemudian baru saya akan buat perulangan untuk membuat pola segitiganya. Pertama, saya akan menampilkan dulu kalimat pola segitiga. Kemudian saya baru melakukan perulangan untuk pola segitiganya. Pertama adalah menentukan jumlah barisnya dengan cara di sini saya menggunakan variabel i, di mana perulangan dimulai dari 1 dan sampai jumlah dari tingginya. Karena tingginya 2, berarti nanti perulangannya dari 1 sampai 2. Jadi nanti menampilkan 2 baris pola segitiga. Kemudian nanti akan dimuat di variabel baris. Kemudian baru saya membuat perulangan untuk pola innernya, istilahnya pola kolomnya setelahnya. Jadi 1, 1, 2, nilai angka 2-nya ini. Saya menggunakan variabel j, di mana j dimulai dari 1 sampai j kurang dari sama dengan i. Jadi nanti kalau baris pertama berarti j-nya hanya 1. Kalau barisnya nilai barisnya i 2, berarti di dalam perulangannya ada 2, jadi 1, 2. Seperti itu. J plus. Dan nilai j-nya saya masukkan ke dalam variabel baris. Nah, kalau sudah baru saya tampilkan perulangannya menggunakan baris trim agar lebih rapi. Seperti ini. Nah, sudah saya simpan.
Nah, kemudian saya akan mengkompilnya, kemudian menjalankan dari tugas pertama 1.ts. Pertama, di sini saya sudah di dalam command prompt saya sudah mengarahkannya ke dalam folder tugas 1. Jadi saya tinggal mengkompilnya dulu. Kemudian baru menjalankannya. Nah, ini adalah hasilnya pola segitiga, di mana polanya adalah 1, 1, 2 sesuai dengan jumlah dari baris untuk digit terakhir NIM saya yaitu 2. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua yaitu diminta untuk membuat deret aritmatika dari NIM, di mana 2 digit terakhir NIM-nya dijadikan angka awal deretnya atau A-nya. Kemudian digit ketiga sebagai bedanya. Kemudian yang ditampilkan adalah 10 angka pertama, di mana nanti bedanya itu di plus 1 agar nanti jika digit ketiganya 0 itu stepnya tidak 0 ya. Kemudian saya akan mengerjakannya, buat file baru dulu namanya tugas kedua pertama nomor 2. Pertama, seperti sebelumnya, saya membuat variabel NIM-nya dulu. 430 kemudian saya membuat variabel untuk mendapatkan 2 digit terakhir sebagai nilai startnya. Saya membuat let start, kemudian untuk mendapatkan 2 digit terakhir itu saya menggunakan slice minus 2 untuk mendapatkan 2 digit terakhirnya. Karena ini adalah string, sehingga seperti sebelumnya saya membuat convertnya dulu menggunakan %in, kemudian baru memanggilnya dengan nim slice minus 2. Ini untuk nilai awalnya atau startnya. Kemudian yang kedua adalah untuk bedanya. Nah, untuk bedanya saya membuat variabel beda, di mana bedanya ini adalah digit ketiga dari belakang di plus 1. Untuk digit ketiga saya membuat mengambilnya dari name minus 3. Jadi dari indeks arraynya. Sama seperti start, karena dia NIM1 adalah string, jadi saya convert dulu menggunakan %in, baru saya memanggil digit ke berapa? Digit NIM ke-6. Sehingga di sini NIM1 leng minus 3 di plus 1. Saya akan tampilkan dulu judulnya, console deret aritmatika. Nah, karena deret aritmatika itu rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Nah, N-1 ini saya akan masukkan ke dalam perulangan variabel I, di mana I-nya adalah 0 sampai 9. Jadi saya tidak perlu memasukkan rumus N-1. Pertama, saya akan membuat array untuk deret aritmatikanya di variabel deret. Dan baru membuat perulangannya. Untuk perulangan dari N-1 ya. Karena yang diminta adalah 10 angka pertama, 10 deret pertama, jadi perulangannya adalah dari 0 sampai 9. Karena kan nanti N-1. N-1 kan berarti kalau nilai jadi 1, min 1 jadi 0. Jadi perulangannya saya mulai dari 0 sampai
9 I plus, dimana nanti anggota dari arraynya adalah start sebagai A, n-1 nya adalah I, kemudian B nya adalah beda. Seperti ini. Baru kemudian saya tampilkan menggunakan konsol log, deret, saya menampilkan seluruh anggota dari array deret menggunakan dot join, di mana tiap elemennya dipisahkan dengan koma spasi. Seperti ini. Kemudian saya coba untuk menjalankannya. Nah, ini adalah hasilnya, di mana 62, karena beda stepnya berarti kan 2, karena digit ketiga saya adalah 1 plus 1. Jadi 62, 64, 66, dan seterusnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 deret pertama. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu diminta untuk membuat deret bilangan prima dari NIM-nya, di mana startnya mulai dari 1 sampai batasnya. Batasnya adalah 2 digit terakhir NIM ditambahkan 10. Maka saya akan membuat file baru, tugas pertama nomor 3. Pertama, saya deklarasikan NIM-nya dulu. 04306162. Dan deklarasi untuk batas akhirnya, yaitu 2 digit terakhir dari NIM di 2 digit terakhir dari NIM 2 ditambah 10. Jadi nanti 7 sampai angka 72. Kemudian saya akan buat function untuk mengecek apakah sebuah angka itu bilangan prima atau bukan, di mana masukannya adalah dari variabel angka yang merupakan number, di mana keluarannya nanti akan berupa boolean true false. Pertama, saya akan mengecek terlebih dahulu jika angkanya kurang dari 2, otomatis dia false. Karena kan bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Karena nilai angka 1 dan 0 dan seterusnya ke belakang itu bukanlah bilangan prima, sehingga angka yang kurang dari 2 otomatis adalah bukan bilangan prima. Kemudian jika dia lebih dari 2, kita akan mengecekkan apakah pembaginya itu hanya angka 1 dan angka itu sendiri atau ada angka lainnya. Karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Untuk mengeceknya, saya akan menentukan terlebih dahulu bilangan pembaginya itu apa saja. Bilangan pembagi itu adalah bilangan yang ada di bawah dari akar kuadrat dari angka tersebut. Misal 9, misal angka 9 akar 9 kan 3, jadi angka pembaginya adalah 2 dan 3 saja. Kenapa tidak dimulai dari 1? Karena bilangan 1 otomatis akan membagi habis bilangan itu. Misal 72 bagi 1 ya habis 0. Maka perulangannya mulai dari angka 2 sampai hasil dari akar kuadrat dari angka. Jadi ini menentukan bilangan pembaginya. Kemudian
mengecek apakah bila angka tersebut habis dibagi oleh pembaginya. Jadi if angka modulnya ya, apakah angka dibagi I, misal I-nya 2, apakah angka dibagi 2 hasil sisa baginya adalah 0? Jika iya 0, maka keluarannya adalah false. Karena otomatis artinya bilangan tersebut tidak habis dibagi oleh bilangan lainnya selain bilangan itu sendiri. Nah, jika dibagi bilangan selain bilangan sendiri itu menghasilkan sisa hasil bagi, maka otomatis dia adalah bilangan prima. Contohnya, bilangan 7. 7 kan kurang lebih dari 2, jadi otomatis true. Jadi lanjut ke step selanjutnya. Perulangan saya menentukan bilangan apa aja yang dapat membagi bilangan 7. Yaitu akar dari 7 adalah 2, sekian. Jadi otomatis pembaginya hanyalah angka 2. Kemudian baru dicek apakah nilai 7 dibagi 2 itu ada sisanya, kan ada sisanya, sisa 1. Berarti kan otomatis tidak sama dengan 0, sehingga keluarnya nanti adalah true. Baru kemudian saya akan membuat deret untuk menyimpan angka-angka primanya di dalam variabel prima. Kemudian karena yang dicek adalah nilai angka 1 sampai batas akhir, berarti saya menggunakan for let J sama dengan dari angka 1 sampai batasnya adalah n, variabel n, dan J plus plus. Kemudian mengecek apakah angka tersebut adalah bilangan prima atau bukan. Menggunakan function isPrima dari nilai J. Kalau iya, maka kalau returnnya adalah true, otomatis angka tersebut akan dimasukkan ke dalam deret prima menggunakan push, baru kemudian EJ. Kemudian saya tampilkan nilainya menggunakan prima join, tiap elemennya dipisah dengan koma sama dengan. Seperti ini. Kemudian saya compile dan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya 2, 3, 5, 7, 11 sampai terakhirnya kan 72. Nah, 71. Seperti itu. Terima kasih. Demikian tugas yang saya kerjakan untuk tugas pertama mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.